atallahu baqa'ah syukran lana wal ummah. Yai Hambali Raisuriah NU Grobogan dan seluruh jajaran pengurus cabang, Badan Otonom Ansor Pagar Nusa, Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Isnu Jamiat Thariqah Al-Mutabaroh, Qur'an Hufad, Sarbu Musi, para pejabat pemerintah. Ada wakil bupati? Ada? Ada. Oh iya ya, nggak ada. Oh Pak Camat, Kapolres ini Kiai. Namanya AKBP Kiai Khairon dari Pati aslinya, Haji Khairon. Oh belum, bakal haji. Ibunya pengurus Muslimat cabang Pati dan seluruh jajarannya, Kapolsek Penawangan, Bapak Lurah Desa Bolo Garam, pengurus NU MPC Penawangan yang baru saya lantik, Rois Syuriah Kiai Muhammad Adnan, Tanfidiyah HK Nur Syahid, hampir Kiai. Kalau yang lain KH, kalau ini HK ini, hampir Kiai. Pokoknya saya diminta harus datang pelantikan MWC Penawangan. Padahal tadi dari Bangka Belitung langsung ke Jakarta, sampai Jakarta pesawatnya mundur 1 jam, sebenarnya jam 5 lebih dikit, hampir jam 7 baru terbang. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, Islam itu bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Agama Islam bukan hanya teologi rukun iman saja, bukan hanya syariat ibadah ritual saja, itu ya, tapi juga agama Islam, agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, akhlakul karimah, agama yang membangun masyarakat Islam agar bermartabat, berbudaya, berkepribadian, berkemanusiaan. Luar biasa agama Islam ini. Agama itu 3 unsur. Agama itu ada 3 unsur. 1, teologi, rukun iman. Agama Islam rukun imannya jelas. Wonten pinten? Sing kawit zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang 15 abad sudah. 1500 tahun tidak bertambah, tidak berkurang rukun imannya. Bandingkan dengan agama lain, boten menghina boten, tapi kenyataan apa yang saya katakan kenyataan, bukan menghina, bukan. Agama Kristen memutuskan bahwa Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan melalui muktamar tahun 250 di kota Nikia. Bentrok antara pengikut Athanasius dengan pengikut Arius, yang Arius mengatakan Isa masih manusia Rasulullah, yang Athanasius anak Tuhan. Draw podo ake, podo jumlah. Akhirnya Kaisar Romawi Konstantin ikut campur memenangkan Athanasius yang menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Jadi Yesus niku, Nabi Isa itu diangkat dari Tuhan oleh muktamar yang sebelumnya bukan Tuhan. Muktamar tahun 250 di kota Nikia. Kemudian tahun 430-an di kota Makedonia muktamar lagi memutuskan bahwa Ruhul Kudus Tuhannya ketiga. Jadi perkembangan teologinya luar biasa. Kalau agama Islam
semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang rukun iman. Mau Islam di Mekah, mau di Amerika, Afrika, Asia, ya betul apa tadi? Pulau Garang, yang kota yang indah ini, sama nggak rukun imannya dengan orang Mekah, sama dengan orang Madinah? Alhamdulillah, jelas. Yang kedua syariat, ibadah. Semenjak Rasulullah sampai sekarang, sholat nyeping 5 sedina sewengi. Ada nggak orang sini nambahin atau ngurangin? Sholatnya orang Islam sedunia dari Amerika, Arab, Afrika, Asia, Australia 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Apa ada yang mau nambahin subuh 8 itu? Nanti asarnya nggak usah, asar nggak usah lah. Sudah digabungkan dengan subuhnya 8 sekalian. Itu ada. Tidak berubah. Puasanya 1 bulan Ramadan, haji umrohnya ke Mekah, zakatnya sama, aturan zakatnya. Orang jadi zakat orang ya mbuh, tapi aturannya sama. Berarti agama Islam syariatnya jelas. Yang kurang jelas, ini yang kurang jelas nih. Yang kurang jelas al-ilm wal adab wal hadarah wat thaqafah wal madaniyah. Yang kurang jelas orang Islam itu ilmu pengetahuannya, peradabannya, kebudayaannya, akhlaknya. Jelas dereng ibu? Jelas buatan? Orang patah jelas, gak begitu jelas. Mengapa orang Islam ketinggalan? Mengapa orang Islam tidak mau maju? Wabil khusus orang NU. Karena mohon maaf, memahami agama hanya sebatas rukun iman dan rukun Islam saja. Padahal cari ilmu ya wajib, cari ma'isyah, gunafakoi anak bojo, ya wajib. Mendidik anak, wajib. Bangun masyarakat akur, solid, bagus, tertib, sejahtera, disiplin, wajib. Paham betul? Yang kaya menyantuni yang miskin, wajib. Pemerintah mengadil dengan rakyatnya, wajib. Betul namun sholat mawon, puasa mawon, maca Quran mawon, agama Islam itu. Paham betul? Dikira kalau sudah pergi haji selesai sudah. Rukun iman yang kelima sudah selesai sudah. Yang lain-lain sudah nggak wajib. Boten. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup bersama sahabatnya, umat Islam tidak butuh madhab. Butuh madhab enggak waktu aja Rasulullah? Yang enggak butuh. Rasulullah langsung diberi pengarahan, petunjuk jelas oleh Allah. Kemudian Rasulullah beri contoh kepada murid-muridnya, pengikutnya, para sahabat yang gak butuh madhab. Kalau Rasulullah salah, ditegur langsung. Suatu ketika Rasulullah sedang ngejak ngomong dakwah dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Bakhtari, Abu Sufyan, tokoh-tokoh Quraisy. Ada orang buta namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, geramang-geramang datang. Apa geramang-geramang? Geramang-geramang. Apa? Gagap-gagap datang. Alimni ya Rasulullah, saya minta diajari Quran. Kanjeng Nabi mboten anu. Napa? Rupanya enggak cocok. Mukanya merengut. Rasul mukanya besengut ya, besengut di bahasa Garut. Merengut. Langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu Muhammad mukanya berengut, abasa wa tawalla berpaling, mengol bahasa Jawa. Wa tawalla Muhammad melengos an ja'ahul a'ma, ketika kedatangan orang buta. Siapa tahu orang buta itu? Orang yang baik, orang soleh,
orang yang zaki, orang yang mencari hidayah, mencari agama. Karena sibuk ngurusi tokoh-tokoh, ngurusi penggede-penggede Quraisy, ketika ada orang buta minta diajari Quran, Muhammad mukanya merengut, mukanya melengos berpaling. Coba kalau saya dapat surat ditegur oleh Mbah Mun nyeneni kulo, nggak saya bacakan, saya simpen. Paham betul, paham betul? Saya dapat surat dimarahi Mbah Mun, saya simpen. Wah, si bojo juruh, anak juruh. Kanjeng Nabi mboten, Pak. Diseneni kalau Gusti Allah, diluruskan, diperingatkan oleh Allah, dibacakan. Ya Allah, sampai sekarang kita masih baca abasa wa tawalla an jarama. Paling ayat itu ayatul itab. Ayat Allah meluruskan, menegur Rasulullah karena salah, dianggap salah. Dibacakan. Coba kalau jenengan pidato surat dari kiai, muring-muring kiai ini bendu-bendu, dibacakan betul. Saudara-saudara sekalian, saya dapat surat dari Mbah Mun yang isinya Mbah Mun marah pada saya. Ini bunyinya, ya nggak mungkin dong. Saya simpen. Gengsi loh. Tapi Kanjeng Nabi buatan. Begitu ayatul itab, ayat meluruskan, menegur karena Kanjeng Nabi salah, diluruskan, dibacakan. Sampai sekarang kita masih baca ayat itu. Berarti Rasulullah betul-betul amanah. Betul-betul apa adanya disampaikan. Nah, jadi waktu zaman Rasulullah tidak butuh madhab, tidak butuh manhaj, tidak butuh metode, sistem, aturan yang tertulis. Karena apa-apa langsung melihat contoh Rasulullah. Rasulullah wafat, zaman sahabat butuh madhab boten. Karena sahabat langsung dapat dari Rasulullah, langsung diberi contoh, diajari, langsung diberi contoh, nek salah diluruskan oleh Rasulullah. Butuh madhab. Paham? Sholatnya seperti sholat Rasulullah, puasane, zakate, hajine, umrohe, moco Qur'ane, podo karo wacane Rasulullah. Lah setelah sahabat sami wafat, datang generasi namanya generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat, baru kita ingin benar. Kita ingin seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ini sholat kita ingin seperti sholatnya Rasulullah. Poso kita, haji kita, umroh kita, akhlak kita, moco Quran kita, ingin seperti Rasulullah dan seperti para sahabatnya. Maka butuh madhab, butuh sistem, butuh metode. Paham betul? Contoh niki. Ono wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya jangan wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah atau wa rasuluh, terserah, asal jangan lid. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Nah, lahirlah ilmu nahwu. Yang pertama kali bikin nahwu namanya Imam Sibawayh, Amr bin Kumbur. Karena apa? Ada ilmu, ingin benar seperti wacana Rasulullah. Kalau sudah benar, gak butuh nahwu. Zaman sahabat butuh ilmu nahwu, betul? Sudah benar. Dan setelah zaman tabi'in, apalagi ini ceritanya, apalagi kita, ya butuh ilmu. Jenenge ilmu nahwu. Tulisan Arab, tanya gak ada titiknya, Pak. Ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro, ze, podo wae, polos, orang ada titik. Ini waktu Kanjeng Nabi dan sahabat, benar, bukan salah, bukan. Bosau zamane tabi'in, orang Islam semakin luas, podo bingung maca tulisan Arab. Opo bedanya ba karo ta karo ta. Akhirnya
ada orang berjasa besar menggagas titik wadi'un nuqat 'alal huruf, batilik siji ngisor, tatilik loro dhuwur, tatilik telu, jentilik siji, hak non titik, kok nang dhuwur. Namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Beliau wafat tahun 69, bikin titik tahun 62. Wis ono titik, wis ada titik, masih banyak yang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bikin syakl, fathah, domah, kasroh, sukun, tasdid. Ya Allah, fathaten, domaten, kasroten. Coba kalau nggak ada itu kita nggak bisa baca Quran itu. Gimana? Yes. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Wong Grobogan nol, apa Wong Grobogan apa Wonosobo nih? Apa Purbalingga Banjarnegara? Yang wacangan masih innallaha wasimun ngalim. Ayo Wong Diku. Bola kerang. Jogja. Kalau ngundang saya Kiai Sangit ngakil. Alsno jamangah. Kudu beli ngalamin. Wong Diku sing ngomong ngene. Jawa Barat boten, Jawa Barat boten. Jawa Tengah wonten Jawa Barat boten. Jawa Tengah wis mangil. Nah, maka ada ulama gawe ilmu tajwid. Apa ilmu apa? Tajwid apa? Tajwid maknanya memperbaiki. Tajwid mana tajwid dulu? Ilmu untuk memperbaiki maca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Namanya panjang gitu, biasa namanya Toto Soekardi. Wafat tahun 224. Baru ada terminologi idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, huruf mad. Baru ada itu Pak, tahun 200-an baru ada. Tadi nggak ada istilah itu. Nahwu ya mubtada, khobar, fa'il, maf'ul. Baru ada ketika ada ilmu nahwu. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat, nggak ada itu. Paham betul? Ada lagi. Akhir-akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong. Rasulullah nggak ngendikan. Qala Rasulullah. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu, metode, sistem menseleksi hadis mana yang benar mana yang nggak benar. Insya Allah siap. 1 minggu ilmunya jadi. 1 minggu bandamel ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis sahih, sahih lidatih, sahih ghairih, hadis hasan, hasan lidatih, hasan ghairih, hadis dhaif, dhaifnya macam-macam. Dhaif yang masih makbul, dhaif mungkar, makdzub, maqtu, muqatta', mursal dan seterusnya. Paham betul? Sing terakhir contoh sing rada berat. Iku contoh ringan wong ndonga ini. Rada berat, rada mikir. Kenapa betul mau nggak diajak mikir ini? Apa ngajian cerita muka nakir mawon? Mau nggak diajak mikir? Rada mikir sithik. Imam Syafi'i, siapa? Syafi'i. Sopo Syafi'i ku? Dudul baso nang lapangan iku. Lu man sapi iku. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib baik Kanjeng Nabi itu loh. Waduh, diugitin Abdul Muttalib Imam Syafi'i. Tapi bukan turun Kanjeng Nabi, bukan Habib, bukan. Tapi nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi datang Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, sing dibom oleh Israel tuh. Tahun 150 Hijriah. Wafatnya di Kairo, Mesir, daerah Fustot namanya, tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54. Saya 65 sekarang ini.
Masya Allah. Ono wong usianya pendek tapi jembar berkah. Ono maneh wong usianya dawa tapi sempit. Hanya lumayan pilkada suara satu lumayan. Nimbang-nimbang suara. Muga-muga jenengan umurnya dawa jembar. Panjang berkah manfaat. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur 39. Wafat sudah. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Ya Allah. Karangannya Syarah Majmu', Syarah Muhadzab Majmu' 24 jilid. Syarah Sahih Muslim 9 jilid. Umurnya 45 tahun. Jadi setiap hari nulis itu. Paham betul? Jenengan ngarang apa? Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Asia Tengah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Asia Tengah itu Afghanistan, bangsa Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, namanya Asia Tengah situ. Pun isinya suratnya tadi, Syekh, saya ingin paham agama Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sopo? Robi' rene gawa kertas karo gawa pulpen. Ayo naktub ar-risalah. Ayo nulis surat, go bales gubernur. Go nerangaken pitakone gubernur, naktub risalah. Nulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Moga-moga kiai niki ono sing gawe surat 100 halaman. Nah, isinya gimana isinya? Ingin tahu isinya enggak? Singkat tapi kalau rinci 2 tahun. 4 semester saya itu. 4 semester. Kalau di dalam supaya tahu aja. Saya yakin jenengan betul betul paham, tapi supaya tahu ini jalan yang benar. Teman nggih. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pertama harus paham Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu ayatnya bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah belum jelas. Ini butuh tafsir. 2, ada ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah terikat. Contoh, atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Yang pemerintahnya nggak baik jangan taatin. Dengan syarat temannya, ayatnya muqayyad teman. Coba satu rangkaian ayat tapi ada 2 macam nih. Ada mutlak, ada muqayyad. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ada ayat realistis maknanya, ada metaforis. Apa metaforis? Apa majazi? Apa metaforis? Ya bahasa garang dia bahasa garangnya ini. Yang hakiki sudah jelas maknanya. Yang majazi metafor. Majaz, contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk ongkang-ongkang di aras. Bukan duduk mas. Nanti duduk dikira kaya sampean lungguh nang kursi tukang cukur sing gede ngono. Bukan duduk, menguasai. Wes, yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Podoke karo Indonesia di tangannya Pak Jokowi, ya bukan tangan lah, kita tahu gitu nggih. Ada lagi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Ya bukan wajah. Kalau wajah Allah nanti wajahnya lonjong apa burat, kumis apa ono kumis apa jenggotnya orang-orang. Bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa?
Yang datang bukan Allah. Waja'a rabbuka harus dimaknani waja'a amru rabbik. Yang datang perintahnya, bukan Allah datang. Yang datang apanya? Langit ini orang mondok orang Islam Pak. Saya itu Pak. Yang buatan pesantren buatan saged. Kalau hanya idaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, insya Allah. Orang mondok, orang sama sekali buatan mondok. Ini pakai SAG yang setengah-setengah nih Bu. Pinter banget orang, bodoh orang. Buatan bakal ngetos ngerti-ngerti. Bon. Ada lagi ayat ammah dan ayat khosoh. Coba, niki Pak, penting banget. Biar ngangkat dikit. Ayat Quran itu tidak satu tipe, tidak satu langgam. Ada ayat umum, ada khusus. Ayat khusus, contoh ayat khusus nih. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Orang-orang yang keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, surga langsung. Ini boleh ngamalkan ini? Mau ngamalkan ini sekarang? Lagi damai, mau diamalkan lagi damai gini. Ayat ini jangan dibaca di perkawinan. Lagi resep perkawinan, dibaca ayat itu. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan dibunuh, dia akan langsung ke surga, disambut bidadari, sudah telanjang bidadarinya. Bidadari dasmu. Ini ayat turunnya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Harus tahu itu. Madinah dikeroyok seluruh Arab. Seluruh suku Arab dipimpin Abu Sufyan, 10.000 pasukan nyerang Madinah. Nang Madinah, di dalam Madinah hanya 700 orang Islam. Hanya 700. Sampai Rasulullah bikin parit. Parit. Kalen wis kalen. Supaya kudanya mereka jangan bisa loncat ngelilingi kota Madinah. Masya Allah, siapa yang Rasulullah bikin parit. Masih ada mereka di antara musuh yang kudanya bisa loncat, bisa meloncat parit. Masih ada yang bisa masuk itu. Nah, beberapa sahabat ada yang ngeri, ketakutan. Ini kalau 10.000 bisa masuk semua, habis kita ini, mati semua. Turun ayat itu. Jangan kecil hati, jangan takut, maju perang. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Bukan bom bunuh diri, bukan. Paham boten? Kanjeng Nabi lan para sahabate perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fathu Makkah, perang Mu'tah dan sanes-sanesipun. Tapi niatnya Kanjeng Nabi perang, niatnya urip, menang. Boten niat mati. Niatnya apa? Urip, hidup, menang supaya bisa dakwah kalau udah menang. Dan ini ada orang berangkat dari rumah sudah pasang bom. Pada besok ini. Seandainya bunuh diri itu baik, itu. Wah, Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bunuh diri semua itu. Barang baik. Kanjeng Nabi mboten nate ngongkon bunuh diri, enggak ada. Berangkat perang itu supaya menang, bukan supaya mati, bukan. Kudu-kudune mati syahid, tapi niatnya urip, bukan niat mati. Ngoten nggih. Lah niki niat iki kudu ngerti sababun nuzul. Baru saja tadi di PBNU rapat dengan Dikbud, dengan Depak Kemenag merubah kurikulum pelajaran agama. Karena selama ini pelajaran agama di SD, di SMP yang diterapkan cuma perang tok Kanjeng Nabi. Akan kita robah. Usulan kita itu nanti NU yang bikin konsep. Ma'arif NU yang akan bikin konsep kurikulum. Yang diceritakan adalah akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah memimpin keluarga, memimpin masyarakat, bagaimana bergaul, kemudian lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan sing kula ceritakan. Yang saya ceritakan ini bukan perang saja, bukan. Selama ini di SD, di madrasah pelajaran tarikh apa? Enggak, yang dibaca ya apa? Cerita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nur yakin kita bengki. Nah sekarang insya Allah, tadi baru rapat sekali, nanti berkali-kali rapat, insya Allah kurikulum madrasah bakal berubah. Itu yang bikin kurikulum nanti Nahdlatul Ulama Ma'arifnya.
Karena sing ngertos ngeten iki namung NU ngoten ngeten iki. Jaliyane NU ya ono tapi sithik sing ngerti siji loro lah. Bon. Jadi ayat Quran ada yang umum, ada yang khusus. Ada ayat yang menjelit dan yang didelai. Bon. Kalau sudah tahu Quran seperti itu belum cukup. Harus paham hadis. Dawuh sendiri. Siapa yang ngomong lagi bicara? Siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Asia Tengah, Abdul Al-Madi. Yang nulis siapa namanya yang nulis? Nah lupa wis. Biasa nyebut nama Toto Sutardi. Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Gubernur, kalau sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Hadis ada 4 grade, ada 4 level. Ada mutawatir, hadis yang tidak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad yang rawinya individual. Rawinya 1-2 orang. Kenapa tidak cukup Quran? Karena Pak, Quran itu hanya perintah tapi tidak rinci. Contoh, perintah sholat Quran itu 62 kali. Aqimus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Perintah sholat itu 62 kali. Paham betul, paham betul? Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya sholat itu apa. Nggak ada di Quran. Ada kan di Quran? Jawab, ada enggak? Enggak tahu baca Quran. Bacanya makuluhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, ilmu samawat, la ilallah, subhanallah, subhanallah azim, Allahumma shalli Muhammad, astaghfirullah, al-fatihah berkat. Dan aku hafal itu. Kalau sampai baca Quran dari awal sampai akhir, nggak akan jumpa ayat menjelaskan sholat itu 5 kali, nggak ada. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajar. Diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Jawab, Quran apa hadis? Cari di Quran, gak ada itu. Jadi kalau ada orang pidato, mari kita kembali kepada Quran. Yes, jarnya lah biar. Jarnya mau, betul nih bahasa Jawa nih. Jarnya mau itu ya. Kurang ngerti. Kalau hanya pegang Quran, nggak iso lu sholat ping piro, jenenge sholat opo, garuh. Kalau hanya Quran, bisa tahu sholat 5 kali, jenenge zuhur, asar, maghrib, isya karena membaca hadis. Paham? Yes. Jadi kan betul pada paham, hanya supaya tahu ini loh jalan yang benar. Betul ya? Ini madhab yang benar, manhaj yang metode yang benar seperti ini. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, cukup belum? Belum, kata yang Syafi'i. Kata siapa? Akal harus dipakai. Akal yang manusia harus dipakai. Tapi manusia yang cerdas, ulama, bukan akal sampean, bukan. Akal ulama, imam, para imam. Akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akal kolektif, rame-rame kumpul musyawarah, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akal dewe-dewe, sporadis, individual, namanya kias. Kenapa harus pakai ijma? Nah ini dokter KM kan nih saya katakan nih. Ini lagi saya bilang dokter KM, MWC harus paham, terutama ketuanya harus paham betul. Kenapa harus ijma? Nah ini. Kanjeng Nabi datang hadis hanya memberi petunjuk begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti engkau lihat saya salat. Hanya gitu. Lihatnya saya salat, tirulah saya salat. Tontonlah saya salat, tiru yang saya lakukan. Namun ngoten. Ulama berpikir dengan kecerdasan. Kesimpulannya melihat dari sholatnya Rasulullah, maka memutuskan dengan sepakat bahwa arkanus sholati sab'ata asyar, rukunya sholat
17 takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, berdiri, qiraatul fatihati fihi, maca Fatihah wajib rukun iku, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Hadis nopo ijma' niku? Jawab ah, hadis nopo ijma'? Jadi kita tahu bahwa rukunnya sholat pitulas itu dari ulama, bukan dari hadis, apalagi Quran, bukan dari hadis, dari ulama itu. Kita tahu rukunnya sholat 17. Syaratnya saya sholat Islam, balik, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian dan badan dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu dari ijma'ul ulama. Yakin betul jenengan? Yakin betul? Yang saya terangkan jalan yang benar apa untuk salah? Karena inilah jalannya Imam Syafi'i. Saya cuma menyampaikan. Dan kalau ada orang ngomong, tidak usah taklid pada Syafi'i. Betul yang pidato tadi bu. Wan yang ngarepe bicok orang ngomong tadi. Betul wantun yang hari ini. Di Jakarta kata yang itu. Atau Jogja kan Jogja nih. Tidak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Biasa. Sekarang saya tanya mas, sampean iso sholat tuh sholatnya api, sampean sholatnya api, baca Fatihah, ruku sujud, tahiyat, dari mana mas Ustadz? Dari ibu saya, dari bapak saya, dari imam masjid sebelah rumah saya. Ya namanya taklid itu tadi ngomong jangan taklid pada Syafi'i, tapi sampean taklid pada ibu, ayah, guru, imam musola yang ngiringane umah. Dan bisa sholat kan niru kan, jenengan bisa sholat piye asalnya niru ngikut kan gini lu, paham? Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik, Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah, lanang Robi'ah bu. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Khorijah, Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid itu penulis Al-Quran, ketua tim penulis Al-Quran. Anak buahnya sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Muawiyah. Ketuanya Zaid bin Thabit, penulis Quran itu. Sahabat Zaid bin Thabit murid dari Rasulullah. Ayo saya kita kon, apal durung? Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid. Sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Jadi kita melok Imam Syafi'i berarti melok Rasulullah SAW. Mantap dereng. Yakin buatan? Yakin sunati meneh. Oh, kula raken ngaten jenengan mboten bakal paham. Hanya ini loh cara berpikir Nahdlatul Ulama. Namun ngoten yang penting jenengan tahu. Kalau sama detailnya 2 tahun nih, namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Prinsip-prinsip jurisprudensi. Kalau bahasa hukumnya begitu. On. Yang keempat, kias. Coba kalau nggak ada kias, analogi kias itu. Ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Yang saya terangkan 2 saja, yang 7 nanti kalau saya isi lagi. Burhani, kias fakta. Ada fakta itu. Sabu-sabu, ekstasi, ganja, haram nopo halal? Wonten ning Qur'ane. Inna sabu haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabu ihtasi wal ganja haram. Riwayat Bukhari wonten. Ya kudu karo kias. Nek ora kias ora weruh iku bakal hukume apa? Carane piye carane? Iki barang podo karo khomer, namanya kias burhani, kias fakta namanya. Bahasa Arab kita enggak bahasa Arab. Hada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr di Qur'ane ono haram hukume. Fahada haram, maka ini barang juga haram. Di Quran wonten khamr itu haram.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu jisum min amali syaitan fajtanibu. Paham betul? Jenenge kias apa tadi? Burhani. Coba kalau nggak ada kias, gajah oleh Quran orang-orang. Ayo, organisasi yang mengatakan tidak usah pakai kias, ayo. Dia ikut bakal. Gajah haram atau halal? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Sekarang aulawi, nah aulawi ini nempeleng ayah ibu, kayaknya buatan. Jawab sebentar, kayaknya buatan. Di Quran betul betul. Larangan itu di Quran nggak ada. Tenang saya itu. Yang ada di Quran, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar karo ayah ibu, jangan ngomong kasar, jangan ngomong dosa haram, nempeleng. Nggak ada di Quran, nggak ada. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu langsung tempeleng aja, nggak usah bentak. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, faddarbu aula, menyakiti lebih-lebih. Nah sekarang saya tanya, bentak orang tua haram, ngomong kasar dengan orang tua haram, mukul lebih-lebih, mukul. Ada lagi ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa yang diharam apa? Apa yang dilarang? Apa yang dilarang? Mendekati zinanya. Lebih bagus. Jangan mendekati zina. Mendekati zina jangan. Nah zinanya lebih. Paham betul? Namanya kias apa? Aulawi. Wis, dua saja. Masih 7 lagi kias itu. Kalau ada orang ngomong, gak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling top, hadis sopo? Imam Bukhari, udah nomor 1 itu. Cukup Quran dan hadis Bukhari. Saya juga tahu, dikira saya sendiri yang tahu apa? Aku ya roh, hadis paling top hadis Imam Bukhari. Aku ya roh, dikira saya tahu yang roh apa? Tapi ente gak tahu nih. Imam Bukhari sing hadisnya nomor setunggal, topnya bu hadis sahih kabeh, hadis sahih doyo. Muridé Imam Syafi'i goblok. Imam Bukhari wafatnya tahun 256 Hijriah. Imam Syafi'i berapa mau? Lali bisa. 204. Imam Syafi'i wafatnya 204 terus wafat. Imam Bukhari muridé wafatnya tahun 256. Ngaji nah Imam Syafi'i. Ya udah kalau gitu hadisnya Imam Tirmidzi lah. Imam Tirmidzi itu mulia Imam Ishaq bin Rahaweh. Mulia Syafi'i. Ya udah Abu Dawud itu mulia Imam Ali bin Hasan mulia Imam Syafi'i. Ngerti ya tak jawab tuh kecilian masalahnya itu boleh jawab. Cukup ketua MWC Kenawangan. Orang ketua umum jawab kita lagi. Kecilian masalah kecilian ini. Nyono wong ngomong, saya sholat ini langsung belajar Quran hadis. Wallahi bohong. Nyono wong ngomong, sholat saya ini saya belajar sendiri langsung ke Quran hadis. Wallahi saya sumpah nih, bohong orang itu. Percaya dia dengan bohong orang itu. Kalau ada orang ngomong seperti itu, paham betul? Nah, itulah agama Islam. Bukan hanya akidah, syariah, juga ilmu pengetahuan. Ngoten nggih? Satu lagi. Sampai jam berapa nasi? Imam Asy'ari, Imam siapa? Abul Hasan Ali Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran dari awal sampai akhir, bola-balik baca Quran. Menjumpai sifat-sifat Allah di Quran. Innallaha sami'um basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim. Maha mengampuni, maha kasih sayang.
Innallaha latifun khabir, innallaha azizun ghafur, aziz hakim. Wah, pokoknya itu hakim, aziz, latif, azim, hayyun qayyum, rahman rahim. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Tidak ada sifat wujud. Di Quran itu nggak ada. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten. Ayatnya betul wonten. Ini aku bingung. Oh, ngejak om karuan surat maca Quran. Di Quran boten wonten ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul wonten ayatnya. Cuma sami'un, basirun, qadirun, alimun, khabirun, latifun, ghafurun, rahman rahim, hayyul qayyum. Cuma niku Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Takabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Enggak ada wujud. Betul wonten. Paham betul, paham betul? Nah, sekarang Imam Asy'ari kasihan karo jenengan. Emang kalau pulau-pulau ini kita ini. Kalau enggak Imam Asy'ari yang mengatakan kita enggak tahu Allah dia wujud ora itu. Sekarang saya tanya, Allah ada apa enggak? Kata siapa? Kata Asy'ari. Quran betul wonten. Allah wujud betul. Allah ada tidak? Kata siapa? Imam Asy'ari. Saya itu. Betul kata Quran betul. Ini Quran betul wonten. Nah, kenapa? Kalau orang pintar, cerdas, ora pisan-pisan sami'un, basirun, hayyun, qayyum, khaliqun, raziqun. Ya mesti wujud. Nek wong pintar, ora bisa mendengar, melihat, berilmu, berkuasa, menciptakan, ya wujud ya ono. Mosok ono sami'un basir ora wujud. Niku nek wonge dari sampean. Teko ora mikir ngono iki. Teko mboten mikir ngoten niku. Ora pisan-pisan sami'un basiru ghafur rahim ya wonge ya ono. Ya, teko betul kata niku. Nek teko alhamdulillah nek teko. Dugi. Imam Asy'ari melas karo kita ini. Beliau menegaskan sifat Allah justru nomor satu sifat. Sing orang Quran malah nomor satu terusnya malah. Nomor satu sifat. Nomor dua. Nomor tiga. 4. 5. 6, 7, mudrah, iradah sama. Ya Allah. Kenapa? Nah ini kenapa? Kenapa Imam Asy'ari berani menetapkan sifat wujud paling Quran orang padahal? Karena dengarkan. Dikit lagi selesai. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham betul? Sesungguhnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Kita diadakan. Jadi kita sebenarnya nggak ada, hanya kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Malah orang bolak-balik, betul bolak-balik. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu sudah. Contoh atau bukti, buktinya nih, ini buktinya. Ada kata ganti pronoun, bahasa Arab domir, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Nah, ana Sa'id, ana Toto, ana Supardi, ana Ahmad, ana Abu Bakar. Betul nggih? Ana Maryam, ana Zainab. Mati kabeh bakale. Mati mboten? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak. Kata Allah, tidak Tuhan kecuali. Jadi yang sehakikat-hakikatnya, yang sebenar-benar aku itu siapa? Allah. Jawab. Yang sebenar-benar aku itu siapa? Allah. Aku Sukardi, aku Toto, aku Solikin, aku Muhammad, aku Buakar Hasan. Pinjem hak guna usaha. Berapa tahun mintanya? Pinjemnya mau berapa tahun? Jawab. Jenengan dipinjemi menggunakan aku Hasan, aku Ahmad misalkan. Jangan bilang tahun. 70. Tenan 70.
Jal 200 tahun. Alah, 200 tahun gopor setahun. Orang mantap ngaji blas. 70 sedang ya, 70 sedang ya. 70 sedang lah. Mintanya 70 mintanya. Begitu pula anta engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Toto, engkau Solikin, mati kabeh bakal, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati kabeh kecuali engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali anta. Jadi anta itu siapa? Anta Solikin, anta Ahmad itu 10 tahun, sudah 5 tahun. Paham kan? Begitu pula dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Solihin, dia Fatimah, dia Zainab, pinjem mati kabeh bakale. Yang tidak mati satu, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya ana, anta, huwa, artinya tidak ada yang wujud kecuali dia, kecuali Allah, kecuali aku, kecuali engkau, kecuali dia. Artinya tidak ada aku kecuali aku, tidak ada dia kecuali dia, tidak ada engkau kecuali engkau. Tambah orang paham, tambah orang paham. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, aku Ahmad, aku sopong, aku Abu Bakar, aku Abdullah, aku mati kabeh kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku, tidak ada engkau kecuali engkau, tidak ada dia kecuali dia. Udah paham mudah-mudahan. Bon, itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Terakhir, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim orang cerdas lan ma'rifat. Orang cerdas lan ma'rifat. Waktu khalifah masih ada, khalifah di Turki, semua wilayah Islam satu pemimpinnya namanya khalifah. Pemimpinnya di Turki tahun 15. Kiai Hashim Asy'ari wis weruh ini bakal khalifah dibubar. Kenapa? Wilayahnya harus dijajah kabeh. Maroko, Tunis, Aljazair, Suriah dijajah Prancis, Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Libya dijajah Itali, Indonesia Belanda. Wilayah Turki dijajah kabeh. Iki bakal khalifah iki bubar bakal. Dan bubar bakal negara dewe-dewe, nation, kebangsaan, paham nggih? Qaumiyah bahasa watoniyah, nation dewe-dewe. Sedurunge kata Hashim Asy'ari, sebelum nanti lahir negara dewe-dewe sekuler, ladinia, tidak beragama, maka saya duluin kira-kira itu kalau ngomongan. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme harus dijadikan menyatu dengan artinya apa? Nasionalisme Indonesia harus nasionalis yang religius, watoni yang diniyah, watonia di. Alhamdulillah Mbak Hashim orang ketinggalan cerdas. Tahun 1924 khalifah bubar, yang membubarkan Mustafa Kamal Ataturk. Paham? Orang khalifah wes hanya Turki yang nggak dijajah, semuanya dijajah semua. Hanya Turki yang sekarang itu yang jadi negara Turki yang Erdogan sekarang yang dijajah waktu itu, semua dijajah semua. Maka lahirlah partai politik pertama di Arab, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Sosialis, sekuler, nasionalis. Pendiri partai itu namanya siapa? Mitchell Aflaq. Agamanya Kristen Ortodok. Menantunya Golda Meir, presiden Israel pertama, itu menantunya ini. Partai Ba'ath itu apa? Lawan penjajah. Ayo penjajah dilawan dengan semangat nasionalis, kaumiyah, kebangsaan. Ngembleng to anak-anak Arab dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim Sayyid. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Faisal Ramadan, Tariq Aziz, antara lain namanya. Dari Mesir, Zakir Muhyiddin, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Anwar Sadat. Dari Aljazair, Harib Boumediene bin Bella, Syadil bin Jadid, Boudiaf. Dari Sudan, Jamal Numeri. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Ringkas cerita ini yang udah ringkas orang tahun aku ngomong. Ringkas cerita merdeka. Tadi yang lawan penjajah di Suriah Hafid Asad, di Irak Saddam Hussein lawan penjajah. Merdeka. Merdekanya apa? Nasionalis, sosialis, sekuler.
Maka tuh lahir kiai-kiai, ulama-ulama nggak mau nasionalis, bikin partai Islam namanya Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh Hasan Banna. Hasan Banna kuliah S3 ini. Sampai kena kampung ini piye. Hasan Banna pendiri Ikhwanul Muslimin masih moderat, bukan fanatik, bukan ekstrim, hanya ingin mendidik agar umat Islam bangkit. Hasan Banna wafat, muncul penggantinya Al-Hudaybi, Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisani, keras. Said Qutb menafsiri lapal jahiliyah. Ngeten, ulama-ulama lek nafsiri ngartikan jahil katanya primitif, ketinggalan, ngoten nggih, jahiliyah, enggak berilmu, enggak berbudaya, enggak punya undang-undang, enggak punya aturan, masyarakat jahiliyah. Said Qutb tidak. Said Qutb pertama kali ada orang menafsiri lapal jahiliyah apa? Sistem politik selain Islam namanya jahiliyah. Nasionalis jahiliyah, sekuler jahiliyah, sosialis jahiliyah, demokrasi jahiliyah, pemilihan umum jahiliyah, DPR jahiliyah. Paham betul? Iki partai apa namanya? Bukan. Partai apa namanya? Ikhwanul Muslimin. Maka di Timur Tengah sana, mengapa selalu konflik perang saudara? Dasar yang paling pokok sebabnya apa? Belum ketemu, turun harmonis antara aktivis Islam dan aktivis nasionalis. Di Indonesia, Hashim Asy'ari, ulama nasionalis. Kahar Muzakir, Ahmad Dahlan Muhammadiyah, ulama nasionalis. Agus Salim Syarikat Islam, ulama nasionalis. Paham betul? Jadi di Indonesia ini ulama-ulama yang nasionalis. Ya ada yang tidak nasionalis, ada DTI, NII, ulama nggak nasionalis. Kalau kebanyakan ulama nasionalis, ketika ada DTI berontak, kata NU dan ulama, mereka kata bugot, melawan pemerintah yang sah. Karena Soekarno adalah wali amr bisyauka ad-daruri. Soekarno itu pemerintah yang sah, hukumnya sah, tanda tangannya sah menurut syariat Islam. DI yang berontak itu bugot, harus diperangin. Itu keputusan Nahdlatul. Paham betul? Orang pada paham ini. Jadi Hashim Asy'ari itu ulama nasionalis Indonesia nasionalisnya harus beragama, harus bertuhan. Ada orang yang salah, yang gagal paham, dikira Pancasila itu ngrogoti agama. Cetek temen akal sampean. Pancasila itu kesepakatan kita kumpul bareng dari negara Indonesia itu Pancasila. Sepakat ayo kumpul bareng, Islam, non-Islam, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, 740 suku. Ayo bareng-bareng, urip bareng. Namanya kesepakatan dengan dasar Tapi dengan adanya Pancasila, kulo tanglet, opo sampai terganggu sembayangnya. Sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha, witir, traweh, hajat, istikharah, tawabin, sholat terus dina sewengi. Terganggu dengan Pancasila? Poso Ramadan, Senin Kemis, poso Nabi Dawud, 6 hari bulan Syawal, tiap bulan 3 hari puasa, Asyura, poso nisfu Sya'ban, terganggu dengan Pancasila? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, terganggu dengan Pancasila? Zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nadar, apalagi fidyah, terganggu dengan Pancasila? Pancasila adalah kesepakatan kita bersama, urip bareng-bareng sebagai negara bangsa Indonesia. Tapi jaringan agama monggo dipun amalkan. Yang Kristen monggo diamalkan Kristen. Yang Hindu Buddha silakan diamalkan. Kita orang Islam juga diamal dalam negara yang berdasarkan bukan usaha negara agama. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bukan negara Gotoloco, Darmo Gandul, Sabut Darmo, Sambelun, Subut, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sudawiwitan, bukan negara Indonesia, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, bukan negara Melayu, bukan negara Cina, bukan negara Arab, bukan negara India, negara Indonesia.
Nang Indonesia ono Jawane, ono Sunda, ono Melayu, ono Cina, ono India, ada Arab. Paham nggih? Arti Imam Syafi'i berjasa mboten? Imam Abdul Hasan Asy'ari berjasa mboten? Kiai Hasyim Asy'ari berjasa mboten? Luar biasa. Mantap sampun jadi wong enu mantap. Alhamdulillah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair. NU Penawangan harus maju yang latih PBNU. Kalau nggak maju awas. Latih PBNU jangan sisinakan nih. Sing pidato Gus Wafik, semoga masuk top KB, Kapolres rawuh. Ketika MUEC Kapolres rawuh nih. Harus maju. Ya, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara salajengipun nuninggi mau Idul Hasanah ingkang kaping kalih kalajengaken doa dening panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwaffiq dari Yogyakarta. Dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Muwaffiq saking Yogyakarta dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.